yang sok soleh, yang sok mengklaim paling surga. Kayak sudah punya kapling yang pasti di surga gitu loh Pak ya. Ini cerita ini menjadi perhatian untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, karunia, taufik hidayahnya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Kita memuji Allah seraya bersyukur kepadanya. Kita meyakini hati kita bahwa semua nikmat hanya pemberian Allah. Lalu kita menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk sarana kita berbuat taat kepadanya. 3 rukun syukur inilah yang harus kita rajut dalam hidup ini. Rukun yang pertama, hati. Hati kita yakin sepenuhnya bahwa semua sarana yang kita capai, sarana yang kita miliki, nikmat-nikmat dalam hidup ini yang kita gapai, semua dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Begitu semboyan yang disampaikan kepada oleh seorang hamba Allah yang soleh, yang hidup di zaman Nabi Sulaiman, yang berhasil menandingi ilmunya dari ilmunya jin, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Bahkan sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, sementara jin menawarkan waktu sebelum bangkit dari tempat duduk. Ternyata hamba Allah yang soleh tadi mempunyai kemampuan yang melebihi kemampuan jin, memindahkan kursi singgasana Ratu Balqis. Ketika kesuksesan yang penuh, yang gemilang itu ditanya kepadanya, Anda kok bisa sesukses itu, sehebat itu, gimana ceritanya? Dia jawab, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah pemberian Allah Tuhanku. Kesuksesan ini, kelebihan ini, kemuliaan ini adalah pemberian Allah, Rabbku. Ashkur, apakah aku mau bersyukur? Akfur, atau justru kufur? Ini penggalan cerita sebagai teladan bagi kita. Sukses apapun yang kita gapai mestinya mencontoh kepada orang soleh yang Allah ceritakan ini. Termasuk Nabi Sulaiman tentunya. Kalau ditanya, maka kata-kata ini menjadi kata-kata simbol Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi.
Aashkur am akfur, ini pemberian Allah Tuhanku sebagai ujian, apakah aku kufur apa aku syukur. Nah, jamaah rahimakumullah, berbanding 180 derajat dengan kondisi yang sama, kesuksesan yang luar biasa digapai oleh Qarun dan Fir'aun. Ditanya kesuksesan itu kepada dia, sama pertanyaannya diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Sama. Tuan Qarun, Anda bisa sukses seperti ini, hebat, bisa menguasai bisnis sejagat. Kalau Fir'aun, Tuan Fir'aun, Anda bisa sukses menggapai kesuksesan secara politik, menguasai dunia, menjadi rajanya dunia. Bagaimana ini Anda bisa seperti ini? Maka jawabannya bukan hadza min fadli rabbi. Jawabannya bagaimana? Allah ceritakan jawabannya, hadza ilmun indi. Ini karena aku pintar, aku punya ilmu, aku kerja keras, aku usaha. Jadi yang disampaikan itu, yang di benaknya, yang di hatinya, yang di jiwanya itu, bagaimana dia berpeluh keringat karena kepintaran dan kepiawaiannya di dalam menggapai sebab, di dalam menepati ikhtiar, di dalam menepati dan menyempurnakan tolap, mencari, mengikhtiari. Tidak dikaitkan sama sekali dengan bagaimana sekeras apapun orang itu berikhtiar, kalau Allah nggak izinkan dia nggak akan bisa capai. Loh, kalau begitu Fir'aun diizinkan Allah, tentu pasti. Kalau begitu Qarun diizinkan oleh Allah, pasti, tentu. Apa yang diizinkan sukses itu hanya orang yang beriman? Tidak. Cuma sekalian, ini penting dalam prinsip hidup kita. Yakin hati kita bahwa semua itu pemberian Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini saya sampaikan, saya bawakan kitab akidah. Saya di mana-mana memang kajian saya tentang akidah, tauhid ke tauhid, dan rembetan dengan itu. Rembetan dengan itu, kaitannya dengan urusan yang nggak kelihatan. Akidah itu nggak kelihatan, barang yang tersimpan dalam di dalam hati. Kita nggak boleh menilai tentang yang tersimpan di dalam hati. Itu nggak bisa kita nilai, kita serahkan kepada Allah. Yang kita nilai yang madhahir, yang dohir-dohir, yang tampak-tampak. Nahnu la nusyahidu al-batain, batin, wassarair, dan sesuatu yang tersembunyi. Kita nggak boleh menilai. Kita nggak boleh menjas. Oh, dia tuh pasti imannya kuat. Oh, dia tuh pasti surga. Oh, dia tuh pasti neraka. Oh, dia tuh pasti munafik. Oh, dia tuh pasti musyrik. Oh, dia tuh pasti kafir. Tidak boleh. Kecuali adanya madhahir, perkara-perkara zahir yang dilakukan oleh orang itu yang menjadi indikator, alamat tanda orang itu musyrik. Apa amalannya? Ini. Itu Allah yang ngasih arahan, tandanya begini, tandanya orang itu kafir begini. Begitu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kaidah yang baku di dalam Islam, bil khusus di sini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkaitan dengan masalah takfir al-muayyan. Takfir al-muayyan itu menunjuk, mentakyin seseorang kafir atau munafik atau musyrik. Itu ada ketentuannya.
ya. Nggak boleh sembarangan. Jadi karena itu jamaah rahimakumullah, di sini ada beberapa kaidah yang ingin saya sampaikan dari matan akidah Imam At-Tahawi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau tulis dalam matan akidah At-Tahawiyahnya yang disarah oleh Imam Abul Iz. Ya. Salah satunya beliau mengatakan wala natanazzalu ahadan, dan kami ahlu sunnah tidak boleh menghukumi seseorang minhum, di antara umat Islam ini, bijannatin wala narin, menghukumi orang itu ahli surga atau ahli neraka. Nggak boleh. Oh, dia itu pasti neraka. Nanti dulu. Wala nusahidu, dan kita nggak boleh nusahid, menyumpahi. Sumpah dia itu neraka. Sumpah deh, dia itu pasti surga. Menyumpahi, memastikan seseorang bikufrin, dengan sebutan kafir, kufur, au musyrikin, atau musyrik, au munafikin, atau munafik. Manggil orang begitu, nuduh munafik, nuduh musyrik, nuduh kafir. La nusyahid, kita tidak menyumpahi orang, tidak menyumpahin orang itu. Nyumpahin orang itu ada dua, Bapak Ibu. Nyumpahin baik, nyumpahin buruk. Nyumpahin baik itu sumpah deh, dia itu orang baik. Sumpah deh, dia itu orang dermawan. Sumpah deh, dia itu ahli surga. Sumpah. Nggak boleh. La nusyahid, kita tidak boleh menyumpahi siapapun bahwa dia itu kafir atau musyrik atau munafik, malam yadhar, apabila tidak tampak secara dohir nyata, minhum syai'un, pada orang itu sesuatu yang mengindikasikan jelas orang itu sebagai kafirkah, musyrikah, munafikkah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri munafik. Nah, begitu. Ciri-ciri orang musyrik yang kita kenali, ciri-ciri dohirnya. Itu pun kita tidak mengatakan, walaupun sudah ada ciri-ciri, ya, kalau itu belum pasti nyata, kekafiran nyata bahwa, maka kita pun belum boleh mentakyin. Mentakyin itu apa ya? Menjas seseorang. Malam yadhar minhum syai'un min dalik wa nadaru sarairuhum ilallah ta'ala. Dan kita serahkan urusan batin mereka itu kepada Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kita nggak ngurus urusan batin orang, ya. Oleh karena itu yang benar kita disuruh menilai yang dohir, yang kita nilai, yang batin kita serahkan kepada Allah. Rasulullah SAW pernah menceritakan pada zaman dahulu, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dalam masalah bab adab, bab an-nahyu anil baghi, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dulu, zaman dulu,
Ya. Rasul yang bercerita ini pasti ceritanya Rasul itu nggak ada bohong-bohongan dan dongeng-dongengan dan apa namanya fiksi-fiksian. Ya. Cerita Rasul itu pasti dapat berita dari Jibril, nggak ada lain. Dulu kata Rasul ada kisah di zaman Bani Israel, 2 orang laki-laki yang bersahabat. Tapi sayang ini sahabat ini, yang satu sangat taat beribadah, mujtahid, tapi satunya sangat ahli pendosa. Ya, satunya ahli ibadah, mukmin, soleh, satunya sangat pendosa. Mungkin nggak bersahabat? Sangat mungkin. Mungkin dulu waktu kecilnya satu kampung sepermainan bola ketika kecil, begitu kemudian dalam pendidikan atau dalam pengajaran, dalam perjalanan perkembangan kemudian dia menganjak remaja, dewasanya berpisah. Tapi masih menjalin hubungan. Begitu dewasa ketemu lagi pulang kampung. Dunianya udah beda, tapi tetap akrab masih menjalin. Namanya kawan akrab sejak kecil dulu. Pisah kita, yang satunya sekolahnya di pesantren, yang satunya sekolahnya di sekuler. Nggak ketemu. Sering ketemu kumpul-kumpul. Waktu-waktu rewang kumpul, ketemu, waktu rapat atau undangan di balai desa ketemu, akrab. Kalau sekarang misalnya begitu. Zaman dulu dikisahkan Rasulullah seperti itu, sayang duanya begitu berbeda, kontras. Nah, suatu saat pas ketemulah 2 orang ini di suatu tempat. Kebetulan nih kawan yang ahli maksiat nih sedang maksiat. Memang sih kawan yang soleh itu udah denger, udah lama kawanmu itu yang saat yang kamu akrab itu, dia itu tukang maksiat begini, maksiat begitu, nah, tolonglah dibilangin. Tapi belum sempat dia melihat langsung. Kala itu dia ngeliat langsung dibilangi, aksir. Aksir itu maksudnya kayak pakai kop pakai sok ya. Aksir. Berhentilah, sudahlah maksiat terus. Ngapainlah maksiat terus, sudah tua kita nih. Ya, udahlah, berhentilah. Apa jawab kawan yang ahli maksiat ini? Dzarni ma'rabbi. Udah ngapain ngurusin saya? Biarlah saya sama Tuhan, urusan saya sama Tuhanku. Ya, gitu kan Pak ya? Jawaban orang yang hobinya itu kalau dinasihat itu kan begitu ya. Karena ini kawan yang akrab ini orang soleh, terpancing dia. Kamu dinasihati malah begitu, ya. Dinasihati malah begitu kamu nih. Tobatlah, berhentilah maksiat. Malah jawab begini, kawan, gak usah begitulah kamu nih sok suci. Emang kamu ini lahir untuk ngawasi aku. Ini hadis Pak, yang saya terjemahkan ini hadis. Cerita Rasul kepada para sahabat. Emang kamu ini lahir untuk ngawasin aku? Karena tersinggung ini, orang kawan yang soleh ini, nasihati kawannya yang baik, yang maksiat ini, maksudnya nasihati baik-baik, dijawab dengan pedes. Nggak usah sok suci lah, udahlah urusi kamu sendiri juga belum tentu lah. Ini udahlah, biarkan aku, urusan ini urusan aku dengan Tuhanku. Emang kamu lahir untuk ngawasi aku? Terpancing Pak orang soleh tadi, lalu dia ngomong, demi Allah nggak akan diampuni kamu, demi Allah neraka kamu. Lalu saat itu pula kedua-duanya meninggal. Dalam kisah itu, kisah Rasul itu, saat itu pula kedua-duanya dicabut nyawanya oleh Allah. Ya, ini perhatian untuk kita yang sok soleh.
yang sok mengklaim paling surga. Kayak sudah punya kapling yang pasti di surga gitu loh Pak ya. Ini cerita ini menjadi perhatian untuk kita. Begitu mati keduanya, kata Rasulullah, lalu diadili di sisi Allah. Apa kata Allah? Kamu yang sok surga tadi, tempatmu neraka. Yang orang soleh tadi Pak, tempatnya neraka. Kenapa? Coba. Ucapan yang bikin Allah marah itu apa coba? Ucapan, demi Allah kamu gak akan diampuni oleh Allah. Padahal Allah mengatakan, innallaha ghafurur rahim. Allah ini maha pengampun. Kata siapa gak akan diampuni? Kok kamu bisa-bisanya lancang mengatakan Allah gak akan ngampuni? Satu, yang kedua, yang bikin Allah marah lagi kepada hambanya yang solehin tadi, sok-sokan dia, pasti kamu neraka. Dinasihati malah bangkang, neraka kamu nih. Udahlah. Marah Allah. Emang neraka itu jatahmu yang menentukan? Aku yang menentukan neraka pondaknya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kisah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dalam kitabnya bab An-Nahyu Anil Baghi. Hadis sahih. Hadirin rahimakumullah, kita dilarang menjas orang lain, sesama ahli kiblat, sesama orang yang nyembah Allah, ngadep kiblatnya Makkah, sholatnya 5 waktu seperti sholat kita. Nggak boleh. Sampai Imam At-Tahawi memberikan satu ungkapan begini. Ungkapan beliau tentang ahli kiblat itu. Wa nusamma ahlu kiblatina, dan kami ahlu sunnah itu memberi julukan setiap orang muslim yang menghadap kiblat, sholatnya ahli kiblat. Hum muslimun al mu'minun, mereka adalah orang muslim mukmin. Ikhwanuna, saudara kita. Apapun bajunya, apapun golongannya, apapun organisasinya, mereka saudara kita. Madamu, selagi mereka itu ahli kiblat tadi, bima ja'a bihin nabi mu'tarifin, terhadap apa yang dibawa Nabi, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran, dibawa oleh Nabi berupa ajaran Islam dengan sunnah-sunnahnya, mu'tarifin, mereka mengakui, menerima, mereka mengimani, tidak menolak. Itu syaratnya. Saya ulangi, ini kaidah dari beliau Imam At-Tahawi, bahwa semua yang sholat seperti sholat kita, ngadep kiblat kita, puasa Ramadan seperti puasa kita, nyembelih kurban nyembelihnya seperti kita, mereka itu adalah disebut muslim mukmin, apapun golongannya, selagi mereka itu adalah orang yang menerima apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu ajaran Islam. Ndak ditentang, ndak ditolak, ndak dilawan, ndak dimusuhi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau Islam sudah dimusuhi mereka ahli kiblat, memusuhi Islam, memusuhi apa yang dibawa Nabi, memusuhi apa yang diturunkan oleh Allah, membenci, memproklamirkan diri sebagai pembenci ajaran Nabi, beda urusannya. Udah beda. Mereka tidak lagi orang muslim yang wajib mendapatkan hak-hak kita. Sesama muslim itu kan ada hak-hak ya Pak ya. Hakul muslim. Hakul muslim itu apa? Banyak. Kalau salam dijawab. Betapa dulu
kemarin, dulu kemarin. Ada kawan beda golongan, kalau kita salam nggak dijawab. Berarti kita dianggapnya bukan muslim lagi. Ya Pak ya, ada kan? Saya sendiri pernah ya sampai tak kerasin itu karena dia duduk nongkrong di atas becak. Di sini, ini becaknya di sini. Dulu saya masih tinggal di TK sini. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Nggak jawab dia. Assalamualaikum. Nggak jawab. Tapi rupanya sekarang berbenah. Tahu keliru, akhirnya sekarang jawab. Karena belum belajar dia. Ada saudara-saudara kita ini yang ya dianggapnya kita sesat mungkin kan, ahli bid'ah, sesat, nggak berhak mendapatkan jawaban salam. Jadi hakul muslim itu kalau salam kita jawab, kalau bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita mendoakan yarhamu Allah. Dia bersin jebret alhamdulillah, dia punya hak untuk mendapatkan doa kita yarhamukallah. Kemudian dia jawab yahdikumullah. Kalau ngundang kita datangi. Kalau sakit dia berhak dijenguk. Kalau meninggal dia berhak diupaini jenazahnya, dari mulai dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu hakul muslim. Didoakan apapun golongannya, selagi mereka menerima Islam dan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Walahu bikulli ma qala wa akhbara al-musaddiqin. Dalam tambahan lain, walahu ma lana walana ma lahum. Ya, kita punya kewajiban atas mereka, mereka punya kewajiban atas kita. Kita punya hak atas mereka, mereka punya hak atas kita. Ini. Sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan, man sholla sholatana, siapapun yang sholat seperti sholatku. Sholatnya Nabi itu ya sholat kita ini. Walaupun ada beda-beda dikit, kurang benar-benar dikit, prinsipnya sama. Rakaatnya kalau maghrib ya 3, pakai takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan seterusnya sampai salam. Kalau subuh ya 2. Man sholat sholatannya, siapapun yang sholat seperti sholatku, sholatnya orang Islam. Wal mustaqbilal kiblata kiblatana, dan menghadap kiblat kita, Ka'bah. Wadzabahadatana, dan nyembelihnya kayak kita. Kalau nyembelih itu cari mana kiblatnya. Mau ngapa Pak? Nyembelih. Kok enggak ada kiblat? Ya kan saya orang Islam, ahli kiblat. Nyembelih ya lihat kiblatnya mana. Wong nyembelih itu sunahnya ngadep kiblat. Ayamnya di hadapan kiblat, kambingnya di hadapan kiblat, sapinya hadapan kiblat, kepalanya ada di selatan, buntutnya ada di utara. Berlawanan arus dengan orang yang tidur. Sunahnya tidur, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Orang mati dikuburkan orang Islam, kepalanya di utara, kakinya di selatan, ngadepnya ke kiblat, dimiringkan ngadep kiblat. Kalau nyembelih kambing, kepalanya di selatan, kakinya buntutnya di utara. Pasti pas, nggak kekok. Kalau kebalik pasti kekok. Coba kalau kepalanya di utara, ya, buntutnya di selatan, mesti kidal itu. Orang nyembelih kidal itu pasti. Cobalah buktikan. Ya. Kalau enggak pasti kan begini. Megang kepala yang sini, nyembelihnya sini. Nah, enggak pas. Dan yang dipotong adalah lehernya, yang potong adalah 4 uratnya. Urat lambung, urat paru-paru, urat 2 nadi. Nadi yang dari jantung ke kepala, yang dari nadi yang keempat dari kepala ke jantung. Namanya wadajaini. Itu nyembelih ala Islam, yang nyembelih seperti sembelihan kita, kata Rasulullah SAW. Yang sholat seperti sholat kita, menghadap kiblat kita, nyembelih seperti sembelihan kita, kata beliau.
Wa akala dzabihana, dan makan daging dengan cara sembelihan ala kita. Fahuwa muslimun, mereka itu disebut orang muslim. Mukminun, mereka disebut orang mukmin juga. Walaupun level ketika dibahas muslim dengan mukmin itu beda, kelasnya beda. Lebih tinggi mukmin. Lahu malana wa alaihi ma alaina. Lahu malana, baginya apa yang ada pada kita, ya, baginya, bagi orang tadi apa yang ada pada kita. Maksudnya apa? Kalau kita ada kewajiban menjawab salam, ya dia berhak jawaban salam. Kalau dia sakit, dia berhak mendapatkan jengukan. Nah, tentu kadarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walahuma lalaina. Di sini Syekh Imam At-Tahawi. Siapa Imam Tahawi itu? Imam besar Ahlus Sunnah. Ya. Beliau termasuk dalam masalah akidah diikuti oleh semua Ahlus Sunnah yang 3. Ahlus Sunnah itu ada 3, Pak. Ahlus Sunnah itu ada 3. 1 Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Itu yang diikuti oleh umat Islam mayoritas di Indonesia. Kelompok Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Asy'ari. Ya, akidah Asy'ariyah. Saudara-saudara kita di NU itu Asy'ariyah. Yang kedua Ahlus Sunnah Al-Maturidiyah. Yang ketiga Ahlus Sunnah Al-Athariyah. Imam Ahmad, ini imamnya Imam Ahmad Al-Athari. Ya. Ini yang sedang sekarang mendapatkan fitnah dengan sebutan Ahlus Sunnah Wahabi, kelompok Wahabi. Mending kalau masih dilabeli Ahlus Sunnah. Ya. Seperti jenengan-jenengan itu yang ketiga ini, kalau disebut Asy'ariyah jelas enggak. Wah, enggak yasinan, enggak apa namanya, enggak selamatan macam-macam, enggak ziarah kubur. Muhammadiyah bukan, ya, Maturidiyah bukan juga. Terus yang mana? Al-Athari, Athariyah, imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Memang enggak terlalu populer, lalu kemudian ditajdid setelah terjadi penyimpangan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dengan dakwah tasfiyahnya, dakwah pemurniannya, ya, setelah terjadi penyimpangan khurafat bid'ah dan TBC itu, ya, tahayul bid'ah dan khurafat. Dan kaitannya dengan ini jamaah rahimakumullah, tentu nanti akan sampai pada bagaimana kalau dia orang ahli kiblat, sholatnya ngadap kiblat seperti kita, dia mukmin, dia muslim, tapi ahli maksiat. Maksiatnya besar lagi. Maksiatnya besar, kabair namanya. Sholatnya jalan, ya, dia ahli kiblat, dia sholat, dia puasa, tapi pezina, mabuk juga, makan riba, jojong terus. Bagaimana itu? Nah, disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi mukmin muslim yang ahli maksiat itu tidak seperti kelompok Khawarij. Yang Khawarij mengatakan mereka kafir. Orang Khawarij mereka kafir. Sementara kaum Murji'ah mengatakan bahwa maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu tidak ngaruh terhadap imannya. Iman sendiri, maksiat sendiri. Jadi ya enggak ada ngefek
nggak ada ngefeknya terhadap kedudukan keimanan, itu Murji'ah. Jadi dua sisi yang sama-sama ekstrim. Ora popo. Jadi maksiat itu ora popo. Maksudnya ora popo untuk kedudukan iman. Ahlus sunnah bagaimana? Berada di tengah-tengah antara keduanya tadi. Ya, itu adalah ahlus sunnah. Tidak mengkafirkan orang Islam yang ahli maksiat kayak Khawarij. Tidak juga menganggap bahwa kemaksiatan yang dilakukan itu tidak ngaruh terhadap eksistensi keimanan. Sangat ngaruh. Orang yang kalau tidak hati-hati melakukan kemaksiatan, imannya bisa turun pada titik nadir. Karena menurut ahlus sunnah, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan amal soleh. Sholatnya rajin, imannya naik. Baca Qur'annya rajin, imannya naik. Sodakohnya rajin, imannya naik. Dzikir wiridnya rajin, imannya naik. Dan iman itu berkurang dengan maksiat. Banyak maksiat, imannya turun. Maksiat meneh, turun meneh. Sholatnya nangis-nangis, naik dikit. Maksiat lagi, gede lagi, turun anjlok. Maksiat lagi, anjlok lagi. Yang membahayakan ketika sedang maksiat anjlok begini, mati. Nah itulah. Apakah dia kafir? Kalau dia tidak menghalalkan maksiatnya, tidak kafir. Ahli maksiat itu, dia akan dihukumi kafir ketika dia menganggap maksiatnya itu halal, zina itu halal, riba itu halal, judi itu halal, baru dia kafir, mengingkari. Kalau enggak, maka tetap dia mukmin, mendapatkan hak-hak sebagai seorang mukmin. Begitu ahlus sunnah menyikapi para pelaku dosa besar. Teman sekalian, wa ahlul kabairi, kata beliau, dan ahli kabair, pelaku dosa besar itu, min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, finnar. Mereka itu kalau belum sempat tobat dan Allah nggak ngampuni, maka dosa maksiatnya dibakar di neraka. La yakhludun, mereka tidak kekal. Setelah dosanya dibakar habis, mereka diangkat ke surga. Kenapa? Karena dia orang mukmin, hatinya iman kepada Allah, ada tauhid. Khawarij mengatakan gimana? Khawarij mengatakan dia kafir, kekal dalam neraka. Inilah prinsip yang jauh berbeda dengan prinsip ahlus sunnah, prinsip kita. Kafir, ahli maksiat itu kafir, makanya ya dianggap kafir. Ya sudah, halal darahnya, kata dia. La yakhlujun idza matu wa hum la muwahhidun. Kalau mereka itu mati menghadap Allah dalam kondisi muwahhidun, bertauhid kepada Allah, masih mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah, Tuhan yang dia sembah. Wa illam yakunu taibin, walaupun mereka belum sempat tobat dari judinya, belum sempat tobat dari zinanya, belum sempat tobat dari ribanya dan dosa-dosa besar yang lain. Kalau dia mati belum tobat dari dosa besar itu, asal dia masih muwahhidin, bertauhid kepada Allah, maka dia adalah muslim, masih muslim, tidak kafir. Dia masuk neraka, membakar dosanya. Kalau habis dosanya, dia akan diangkat oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Demikian Bapak Ibu rahimahullah, waktunya habis. Jadi ini diantara prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat disampaikan oleh beliau Ustaz Sudarman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam keimanan kita, yang dengannya keimanan kita terus naik. Karena pada dasarnya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Kalau kita sedang bertambah, maka kita selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, meningkat acara yang selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara taklim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.